Ya, selamat pagi. Jadi kami peserta Diklat Terpusat 2015 dan dalam video ini kami akan membawakan mengenai konsepsi organisasi kemahasiswaan keluarga mahasiswa ITB. Konsepsi merupakan hal yang mendasari terbentuknya pemerintahan mahasiswa di ITB, yakini keluarga mahasiswa ITB itu sendiri. Jadi, dimulai pada 20 Januari 1996, mahasiswa ITB kembali menggegarkan deklarasi akan keluarga mahasiswa ITB yang menjadi wadah atas aktivitas terpusat di kampus. Dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa dengan KM ITB sebagai wadah atas aktivitas tersebut. Namun, semua itu terhalang dan terhempas oleh badai birokrat kampus itu sendiri. Setelah berbagai perumusan dan juga dialektika serta diskusi, telah terdapat 3 konsep, yaitu konsep KM, BPI, dan TPSD. Namun semua itu tetap tidak dapat diimplementasikan dan dilatar belakangi oleh kebutuhan organisasi kemahasiswaan terpusat yang semakin mendesak. Pada tahun 98, Forum Ketua Himpunan Jurusan berinisiatif membentuk tim untuk mengimplementasikan konsep-konsep yang sudah ada dengan mengkaji ketiga konsep sebelumnya. Atas dasar pengharapan akan perubahan yang lebih baik, dilakukan beberapa kali amandemen AD/ART KM ITB, yaitu pada tahun 2001 mengenai basis organisasi, dan tahun 2006 mengenai keanggotaan keluarga mahasiswa ITB, dan tahun 2007 menyangkut perbaikan tentang permasalahan keanggotaan, pembentukan badan kelengkapan, serta mekanisme organisasi. Dan juga dilakukan kembali amandemen pada periode 2007 pada 2008 tentang pemilihan PMWA-WN. Pada kepengurusan KM ITB periode 2009-2010 kembali dilakukan amandemen kedua konsepsi dan AD/ART. Dan hal tersebut diawali oleh kepengurusan 2009 dan 2008 yang membentuk forum member atas pembahasan mengenai ketidakadilan dari konsepsi KM ITB. Dan kemudian hal tersebut dilanjutkan dengan amandemen-amandemen berikutnya pada periode pengurusan selanjutnya. Pada kepengurusan 2012 dan 2013 kembali dilakukan amandemen dengan pokok pembahasan meliputi 6 poin, yaitu poin pertama mengenai permasalahan posisi tim beasiswa, dan poin kedua mengenai ITB sebagai kampus multi-kampus, poin ketiga mengenai majelis wali amanat wakil mahasiswa, poin keempat mengenai keanggotaan KM ITB, dan poin kelima mengenai atribut KM ITB beserta usaha untuk memperjelas atribut tersebut. Dan poin yang terakhir atau poin keenam membahas mengenai restrukturisasi konsepsi AD/ART serta mekanisme internal Kongres KM ITB. Mahasiswa sebagai insan akademis dituntut untuk melakukan 2 hal. Pertama, mengembangkan kemampuan dirinya sendiri sebaik mungkin agar dapat menjadi lapisan masyarakat masa depan yang berkualitas. Serta yang kedua, berdasarkan nilai ilmiah dan moralitas, mahasiswa harus mau ikut bergerak aktif menata kehidupan bangsa. Atas dasar ketuntutan tersebut, terciptalah kebutuhan dasar mahasiswa dalam hal pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi untuk menyatakan peran utuhnya tersebut. Kebutuhan mahasiswa memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, dalam tingkat individual, kemudian kelompok mahasiswa, dan yang terakhir adalah yang menyangkut seluruh mahasiswa. Kebutuhan yang menyangkut kepentingan individual tentunya tidak perlu terorganisir dengan baik, berbeda dengan yang menyangkut kelompok atau bahkan seluruh mahasiswa. Contoh lembaga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kelompok manusia dalam hal bidang minat dan bakat adalah unit kegiatan mahasiswa. Sedangkan dalam bidang jurusan dan juga bidang profesi dapat dipenuhi melalui himpunan mahasiswa. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa, diperlukan suatu lembaga yang berfungsi untuk mewadahi seluruh lembaga kebutuhan mahasiswa tersebut, yang dapat kita sebut sebagai lembaga sentral mahasiswa. Pagi Kak, aku maba ITB nih, mau tanya-tanya dong Kak. Pagi Dek, selamat datang di kampus Ganesha ya. Oh, boleh dong, dengan senang hati. Kak, sebenarnya kebutuhan mahasiswa itu apa sih Kak? Oh itu, jadi sebenarnya kebutuhan mahasiswa itu memiliki banyak tingkatan. Ada kebutuhan individual, kelompok, dan ada yang kebutuhan seluruh mahasiswa. Nah, semua kebutuhan itu
harus terpenuhi oleh seluruh mahasiswa. Hmm. Untuk kebutuhan individual itu tergantung pada kita sendiri. Tetapi kebutuhan yang menyangkut banyak orang itu memerlukan pengorganisasian, sehingga kita membutuhkan lembaga untuk memudahkannya. Contohnya adalah UKM dan himpunan. UKM. UKM itu apa sih, Kak? Nah, UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam suatu kelompok minat dan bakat. Nah, ITB sendiri memiliki unit yang banyak, mulai dari unit kebudayaan, keagamaan, olahraga, dan yang berhubungan dengan hobi kamu sendiri. Oh gitu ya, Kak. Seru juga ya. Nah, kalau himpunan itu apa? Ada lagi nih, himpunan adalah suatu wadah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di tingkat jurusan dalam bidang profesi dan hal-hal khusus yang menyangkut jurusan masing-masing. Gitu ya, Kak. Menarik juga ya. Oh ya, ada satu lagi nih, namanya Lembaga Sentral Mahasiswa. Nah, lembaga ini tugasnya untuk mengatur interaksi dan koordinasi antara kebutuhan mahasiswa secara komprehensif dan integral. Komprehensif dan integral. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya, seluruh lembaga untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa kan harus terintegrasi secara utuh dan terkoordinasi secara baik supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Maka dari itu, lembaga sentral mahasiswa lah yang bertindak untuk mengatur agar semua itu berjalan dengan efisien. Wah, jadi begitu. Jadi penasaran nih untuk ikut UKM dan himpunan. Makasih banyak ya, Kak, atas pencerahannya. Ya dek, sama-sama. Semangat ya. Dan selamat menjadi mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung. Oke deh, Kak. Kemahasiswaan ITB. Orientasi organisasi. Sebagai insan akademis, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri serta mengikuti tabiat dasar ilmu agar terwujud mahasiswa secara utuh. Adapun rumusan organisasi tersebut adalah 1. Menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa. 2. Mewujudkan karya nyata mahasiswa dalam perjuangan menata kehidupan bangsa. Bagi upaya pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa. 1. Membentuk sarjana yang berkarakter. Baik. 2. Menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan bangsa. 3. Menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa. 4. Membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan. 5. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual. 4. Organisasi kemahasiswaan. 1. Mandiri. 2. Keluargaan. 3. Adil. 4. Aspiratif dan partisipatif. 5. Representatif. 6. Efektif dan efisien. 7. Transparan. Dalam KMITB itu, dia memiliki suatu badan tertinggi yang namanya Kongres. Kongres itu merupakan perkumpulan perwakilan HMJ di ITB. Nah, Kongres itu memiliki garis komando ketiga lembaga lain di bawahnya, yaitu Kabinet, Tim Beasiswa, dan MWA. Nah, di antara ketiga badan itu memiliki garis koordinasi, artinya mereka saling bergantung. Ada 3 jenis aspirasi mahasiswa ke kabinet. Yang pertama, garis aspirasi 1 yaitu aspirasi sebuah HMJ atau sebuah unit langsung ke kabinetnya. Garis aspirasi kedua, kolaborasi antara beberapa unit, beberapa HMJ atau beberapa unit dan HMJ langsung ke kabinet. Kemudian garis aspirasi terakhir itu langsung dari mahasiswa ke kabinet. KMITB merupakan badan perwakilan himpunan yang menjalankan 2 fungsi, yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu untuk membentuk peraturan dan perundang-undangan yang diwujudkan dalam pembahasan dan perubahan konsepsi KMITB dan ADRT KMITB, pembentukan garis besar haluan program KMITB, dan arahan kerja MUA-WM. Fungsi legislasi ini diwujudkan dalam mekanisme sidang, yaitu sidang istimewa, sidang komisi, sidang paripurna, dan sidang darurat. Fungsi pengawasan KMITB dibagi menjadi 2, yaitu fungsi secara keseluruhan dan secara harian. Fungsi secara keseluruhan itu berarti fungsi untuk mengawasi KMITB dari satu kesatuan utuh yang dilakukan oleh anggota KMITB. Fungsi secara harian meliputi pemenuhan kondisi kebutuhan dasar mahasiswanya yang dilakukan secara mandiri. Kongres KMITB menyusun kriteria program GBHP dan arahan kerja MUA-WM. Dalam penyusunannya, Kongres KMITB mempertimbangkan aspirasi dan program kerja yang berkembang di himpunan dan unit serta aspirasi pemenuh kebutuhan seluruh anggota KMITB.
GBHP dan arahan kerja tersebut kemudian diserahkan kepada KMITB dan MWAWM untuk diterjemahkan menjadi rencana pemenuh kebutuhan seluruh anggota KMITB atau P3 dan program terpusat dengan mempertimbangkan kondisi himpunan dan unit. Kongres KMITB menyusun arahan kerja tim beasiswa KMITB yang disepakati oleh Kongres KMITB. Ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan berupa kesejahteraan ekonomi bagi seluruh mahasiswa KMITB. Pemenuhan ini berdasarkan atas kemandirian dan pemberdayaan bagi seluruh anggota sesuai dengan tujuan KMITB yang telah disepakati bersama tim beasiswa KMITB dan Kongres KMITB. Tim beasiswa KMITB akan mempertanggungjawabkan program kerja mereka ke Kongres KMITB. Kongres KMITB bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi program kerja yang datang dari arahan kerja tim Kongres KMITB. Aspirasi yang dimaksud pada bagian tersebut adalah aspirasi untuk penyusunan GBHP dan aturan kerja. Aspirasi tersebut bertujuan untuk program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa atau P3 dan program terpusat yang bersifat insidental. Maka mekanisme tersebut tidak akan berbeda jauh dengan mekanisme di awal tahun. Kabinet KMITB dan MWA Wakil Mahasiswa itu dapat mengajukan rencana program ke Kongres KMITB. Nah, tujuan dari mekanisme itu supaya dapat mewujudkan legitimasi dari Kongres KMITB serta memberikan sumber daya yang diperlukan apabila rencana tersebut disetujui atau telah disahkan oleh Kongres. Tim beasiswa KMITB hanya melaporkan rencana program kerja kepada Kongres KMITB sehingga Kongres KMITB dapat mengawasi, mengevaluasi dan juga dapat menjamin sumber daya untuk penyelenggaraan program kerja tim beasiswa KMITB. Kita tahu kan sebenarnya mahasiswa itu apa, yaitu adalah insan akademis. Sekarang kita mau nanya nih, sebagai wadah, sebenarnya apa sih posisi organisasi kemahasiswaan di kampus kita yang tercinta, Bumi Ganesha ITB? Kalau misalnya kita singkat secara jelas, posisi kita itu sebenarnya berada dalam suatu sistem ITB, namun secara struktural tidak berada di bawah rektor. Mengapa begitu? Karena organisasi kemahasiswaan itu mempunyai otonomi penuh atas kelangsungan organisasinya. Namun, kita tetap harus mengakui rektor sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kedaulatan organisasi, kedaulatan tertinggi di ITB dipegang oleh mahasiswa yang nantinya akan diwujudkan oleh Kongres. Seluruh mahasiswa ITB adalah anggota dari keluarga mahasiswa ITB atau yang kita ketahui sebagai KM ITB. KM merupakan representasi dari seluruh mahasiswa yang berkewajiban untuk mewujudkan seluruh kebutuhan dari seluruh mahasiswa ITB. Kongres adalah perwujudan dari kedaulatan tertinggi dari organisasi kemahasiswaan ITB. Kongres memiliki dua fungsi, yaitu fungsi legislasi dan pengawasan. Kongres memiliki tugas antara lain ada 3. 1. Menetapkan orientasi kemahasiswaan melalui GBHP. 2. Mengatur beasiswa melalui tim beasiswa KM ITB. 3. Mengatur segala hal terkait pemilu raya KM ITB. Kongres antara lain membentuk aturan, membentuk komisi, membentuk badan perangkat, dan menyelenggarakan referendum. Kongres memiliki wewenang terhadap kabinet, tim beasiswa, dan MWAWM. Wewenang Kongres terhadap kabinet dan MWAWM contohnya mengesahkan struktur dan rencana program kerja kabinet dan MWAWM, dan wewenang Kongres terhadap beasiswa contohnya adalah audit keuangan tim beasiswa. Anggotaan Kongres berasal dari satu perwakilan HMJ sebagai senator. Jabatan senator maksimal 2 periode. Mekanisme penarikan aspirasi adalah sebagai berikut. Aspirasi diambil oleh senator dari HMS 1 bulan 1 kali dan dilaporkan secara tertulis. Untuk melihat kerja senator, dilakukan fungsi kontrol melalui komisi dalam Kongres dan lembaga masing-masing. Saat menjalankan tugasnya, senator dibantu oleh tim senator. Kabinet KMITB merupakan badan eksekutif pelaksana program di tingkat pusat yang mempunyai tugas untuk menindam sesi kampus melalui pencerdasan dan pemberdayaan mahasiswa di tingkat bawah. Kabinet bekerjasama dengan tim beasiswa dalam penyelenggaraan beasiswa dan bekerjasama dengan MWA Wakil Mahasiswa sebagai sesama pelaksana kekuasaan eksekutif KMITB.
Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan badan kelengkapan KMITB yang bersifat otonom, akan tetapi memiliki hubungan koordinatif dengan KMITB. Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban untuk memberikan sumber daya kepada KMITB untuk kebutuhan seluruh mahasiswa dan juga memastikan dan mengawasi agar fungsi keberjalanan dan jurusan berjalan sesuai. Unit kegiatan mahasiswa adalah badan kelengkapan KMITB di tingkat 1 kelompok tertentu mahasiswa yang bersifat otonom namun tetap memiliki hubungan koordinatif dalam struktur KMITB. UKM dapat menyalurkan aspirasi melalui Kongres KMITB. Untuk unit baru dan pergantian kepengurusan unit harus didata ke Kongres KMITB, dan unit baru minimal punya 5 anggota. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami kelompok 129. Dalam episode kali ini, kami akan membahas tentang kelengkapan organisasi KMITB. Pertama, akan dimulai dengan tim beasiswa KMITB. Tim beasiswa KMITB adalah badan yang kegiatannya bersifat sosial namun tidak politis. Tim beasiswa KMITB bertanggung jawab terhadap seluruh mahasiswa ITB dalam penyelenggaraan beasiswa. Tim beasiswa KMITB tujuannya adalah untuk memfasilitasi anggota KMITB yang membutuhkan bantuan finansial baik untuk menunjang kegiatan akademis maupun non-akademis. Ya, selanjutnya ada Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa atau biasa disingkat MWAWM. Sebelumnya itu Majelis Wali Amanat ITB atau MWA-ITB adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di ITB, yang anggota-anggota itu terdiri dari perwakilan stakeholder di ITB. Nah, salah satu elemen itu adalah mahasiswa yang diwakili melalui MWAWM. Nah, MWAWM sendiri ini dipilih melalui pemilu raya KMITB. Nah, tujuannya ada wakil mahasiswa di MWA ini adalah sebagai penyalur aspirasi mahasiswa yang legal formal dan efektif. Nah, MWAWM ini bertindak sebagai sumber informasi kebijakan yang strategis dan sebagai advokat permasalahan di kemahasiswaan. Selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan kami, Miftah Pangga. Adanya lokasi kampus ITB selain kampus Ganesha, maka diperlukan mekanisme yang memastikan keberjalanan KMITB seluruh kampus ITB. Terdapat 3 fase, yaitu fase awal. Fase awal atau disebut juga dengan fase taktis itu berkaitan dengan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sebuah kampus ITB yang baru selain di Ganesha. Berikutnya adalah fase tengah yang disebut dengan fase transisi. Adalah kondisi di saat setelah berkembangnya kemahasiswaan di kampus yang baru, tapi kampus yang baru ini belum dirasa siap untuk menjalankan kemahasiswaan secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir adalah fase akhir, di mana kampus yang baru ini dirasa telah siap untuk melakukan kemahasiswaan secara mandiri, sehingga pengawasan hariannya pun tidak diperlukan. Pemilu raya, atau yang bisa kita panggil pemiras. Pemilu raya adalah mekanisme untuk memilih ketua kabinet KMITB dan MWA wakil mahasiswa. Sistem pemilu raya dipilih karena alasan berikut: mendekatkan keseluruhan massa mahasiswa dengan para kandidat, mengeliminasi sekat-sekat antar jurusan, memperkuat rasa kepemilikan massa atas organisasi terpusat, mencegah terambatnya hak untuk memilih dan dipilih akibat batasan-batasan distrik atau jurusan. Artinya, aspirasi mahasiswa untuk memilih kandidat yang berada di luar distrik atau jurusan tidak terhambat, dan berkesempatan kandidat yang memiliki dukungan di luar atau distrik jurusannya tidak terkurangi karena batasan distrik atau jurusan. Pemilu raya diselenggarakan oleh Kongres KMITB. Kongres KMITB membentuk Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pemilu raya. Kongres KMITB membentuk komisi. Kontestan harus memiliki syarat jumlah dukungan minimal untuk dapat mendaftar sebagai kontestan. Misalnya, dukungan dari 3 UKM dan 3 HMJ, dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Kongres. Kontestan harus memiliki aturan dan memenuhi kewajiban dalam pemilu raya. Kongres dapat membatalkan status kontestan apabila dalam masa persiapan pemilu raya terbukti melakukan kegiatan kecurangan. Jumlah kontestan untuk setiap posisi minimal 2 orang. Apabila tidak diperoleh 2 kontestan untuk setiap posisi, maka pemilu raya tidak dapat dilaksanakan. Tugas Kongres adalah memberikan stimulus agar muncul kembali kandidat-kandidat baru. Kampanye utama diselenggarakan pada tingkat jurusan atau distrik dengan notasi wilayah secara bergiliran. Kampanye akhir dilaksanakan secara terpusat dalam 1 kali sesi. Tujuannya adalah untuk memindahkan diskursus utama pemilu ke tingkat jurusan atau distrik. Dengan sistem ini, maka kecerdasan massa di tingkat jurusan atau distrik terjadi dalam pemilu. Untuk mendekatkan kandidat dengan massa di distrik atau jurusan, dengan mekanisme ini, maka pimpinan kabinet KMITB terpilih akan lebih mengakar sampai ke distrik. Pemungutan suara dilakukan per jurusan atau distrik. Tujuannya untuk memudahkan kontrol atas
proses pemungutan suara hingga dapat mencegah manipulasi. Perlu diketahui bahwa distrik tidak selalu berarti sama dengan jurusan.